Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita, yaitu mengkaji kitab Safinatun Najah yang menjelaskan tentang praktek amal ibadah khusus bagi orang Islam. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa tidak henti-hentinya memberikan pengajaran dan pencerahan kepada kita sehingga kita bisa menjadi umat yang benar-benar khairu ummatin. Baiklah pemirsa hadirin dimanapun Anda berada, sekarang kita akan mencoba melanjutkan kajian kita kitab Safinatun Najah tentang bab diwajibkannya kita niat menjadi imam. Jadi sholat yang seperti apakah kita wajib untuk niat menjadi imam? Karena niat menjadi imam itu tidak wajib sebenarnya, sunnah saja kecuali menjadi makmum. Jadi niat menjadi imam bagi seorang imam itu sebenarnya tidak wajib. Jadi hukumnya itu sunnah. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas sholat-sholat mana sajakah nanti yang wajib kita untuk melaksanakan niatul imamah. Baik, langsung saja kita bacakan. Namun sebaiknya sebelum kita bacakan redaksi kitab Safinatun Najah, kita buka dengan surat Al-Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa khususan ila mu'allifil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Alladzi utawi salat yalzamu kang wajib fihi ing dalam alladzi apa niyatul imamati niat dadi imam iku arbaun ono papat. Al jum'atu nyatane salat Jumat, wal mu'adatu lan salat mu'adat, salat yang diulang kembali maksudnya, wal mangdzuratu lan salat kang den nadari atau dijanjikan jamaatan hale jamaah. Wal mutaqaddimatu lan salat jamak takdim fil matori ing dalam udan atau karena terjadinya hujan. Itu tadi adalah redaksi dari kitab Safinatun Najah yang menjelaskan tentang wajibnya seorang imam niat menjadi seorang imam ketika melaksanakan sholat. Jadi memang niat menjadi imam ketika melaksanakan sholat pada hakikatnya hukumnya itu tidak wajib. Cuman niat imam itu tadi dibutuhkan apabila si imam itu ingin memperoleh pahala daripada jamaah. Kalau tidak niat menjadi imam ya tidak apa-apa, tidak perlu niat karena jamaahnya itu tetap sah. Nanti yang mendapatkan pahala jamaah itu menjadi makmum. Baik, coba kita jelaskan lebih rinci kembali satu persatu dari apa yang kita baca.
Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kewajiban seorang imam ketika ia menjadi imam dan wajib ia niat sebagai seorang imam itu hanya terjadi pada 4 sholat atau 4 macam sholat. Yang pertama yaitu adalah sholat Jumat. Jadi ketika sholat Jumat, kalau ingin sah sholat Jumatnya, maka si imam itu tidak boleh hanya niat usolli fardhul jum'ati lillahi ta'ala, tidak boleh. Jadi kata imaman itu wajib, usolli fardhul jum'ati imaman lillahi ta'ala. Itu pertama adalah pada sholat Jumat. Kemudian yang kedua itu pada sholat mu'adah. Jadi wajib bagi seorang imam itu niat menjadi imam apabila melaksanakan sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu apa? Yaitu sholat yang diulangi kembali. Misal kita sudah sholat zuhur normal, baru kemudian kita melihat jamaah setelah selesai sholat zuhur, sholat sempurna, dan kita bertemu dengan jamaah pelaksanaan sholat, maka kita juga ketika kita ingin melaksanakan sholat mu'adah ini, maka kita wajib bagi seorang imamnya, maka kita itu boleh melaksanakan sholat wajib walaupun diulang, tapi dengan catatan itu tadi, bagi seorang imam wajib niat menjadi imam. Jadi sholat mu'adah itu adalah sholat yang diulangi 2 kali, 3 kali, ataupun seterusnya. Jadi apabila kita sudah sholat wajib, sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi kita tidak punya jamaah, setelah selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau kita melihat orang yang akan melaksanakan sholat maghrib, tidak apa-apa kita sholat lagi di sana. Nah, itu dinamakan dengan sholat mu'adah. Maka kita harus menjadi imamnya. Imamnya. Kalau kita tidak menjadi imamnya, maka kita harus memberitahu kepada si imam kalau dia harus berniat menjadi seorang imam. Tuh, jadi sholat mu'adah. Untuk syarat-syaratnya sholat mu'adah itu ada 12 syarat sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu boleh terjadi baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi sholat mu'adah itu boleh terjadi baik bagi untuk sholat fardu ataupun sholat sunnah. Yang penting sholat sunnah yang harus berjamaah, kecuali sholat sunnah witir, sholat sunnah taraweh itu kan itu tidak disunahkan untuk mu'adah. Semua sholat sunnah ya, seperti sholat istisqa itu kan disunahkan berjamaah, itu tidak apa-apa mu'adah diulangi sampai 2 kali. Sholat wajib tidak apa-apa diulangi 2 kali, itu tidak apa-apa. Itu namanya sholat mu'adah. Syaratnya sholat mu'adah itu minimal ada 12. Yang pertama merupakan sholat wajib. Maka sholat mu'adahnya itu terkategori sebagai sholat sunnah. Jadi mu'adah sunnah. Terus yang syarat yang kedua, sholat yang pertama itu sudah harus terkategori sebagai sholat yang sah. Kemudian syarat yang ketiga, sholatnya itu diulangi 1 kali, 2 kali, ini khilaf. Terus yang keempat itu niatul fardiyah, jadi niat kefarduan. Jadi untuk melaksanakan sholat mu'adah, maka niatnya itu juga harus ditampakkan niat fardu. Yang kelima, sholat mu'adah itu harus terjadi semuanya itu harus pada prosesi berjamaah. Jadi tidak boleh sholat mu'adah itu menjadi makmum yang masbuk, tidak boleh. Jadi harus
diawali mulai dari takbiratul ihram, ikut berjamaah semuanya. Terus syarat yang keenam harus terjadi di dalam waktunya. Jadi tidak ada istilah mu'addah untuk sholat qadha. Yang ketujuh, niat menjadi imam. Seperti sholat Jumat itu wajib, niat menjadi imam harus. Terus syarat yang kedelapan, syarat yang kedelapan, sholat mu'addah itu harus dilakukan oleh orang yang memiliki keyakinan akan diperbolehkannya sholat mu'addah. Karena sebagian imam sholat mu'addah, sebagian imam selain Imam Syafi'i, sholat mu'addah itu tidak diperbolehkan. Terus yang kesembilan itu adalah husulu sawabil jamaati halatal ihram. Artinya kita benar-benar mengikuti sholat mu'addah mulai dari awal takbiratul ihram. Jadi kalau sholat mu'addah di awal kita sudah mengikuti pada rukuknya atau tidak mengikuti takbiratul ihram, itu tidak terkategori sebagai sholat mu'addah. Maka sholat mu'addahnya itu batal. Yang ke-10 al-qiyam. Jadi sholat mu'addah itu harus dilakukan dalam kondisi berdiri. Yang ke-11 itu adalah pelaksanaan sholat mu'addah itu harus dilaksanakan pada kondisi normal, bukan pada kondisi khilaf para ulama. Itu tidak diperkenankan untuk mu'addah. Kemudian syarat yang ke-13 itu bukan merupakan sholat syiddatil khauf. Nah itu sekali lagi saya ulangi, kewajiban seorang imam meniat menjadi imam dalam pelaksanaan sholat itu yang pertama tadi pada sholat Jumat, yang kedua pada sholat mu'addah. Sholat mu'addah itu apa? Yaitu adalah sholat yang diulangi sampai dua kali. Sholat fardu kita sholat 2 kali, maka yang keduanya itu dinamakan dengan sholat mu'addah. Kemudian yang ketiga seorang imam itu wajib niat imamah, yaitu pada sholat al-manzurah jamaatan. Jadi misal kita sudah berjanji pada diri kita sendiri bahwasanya nanti saya akan melaksanakan sholat berjamaah walaupun merupakan sholat sunnah, maka ketika kita melaksanakan sholat tersebut maka kita wajib niat menjadi seorang imam. Kalaupun kita menjadi makmum, maka kita harus mengingatkan kepada imamnya kalau jenengan itu harus niat imam, karena saya melaksanakan sholat ini karena janji. Tuh. Jadi sholat yang dijanjikan untuk berjamaah, maka apabila kita menjadi imam kita wajib niatul imam. Karena apabila tidak, itu tidak sah sholatnya. Kemudian yang keempat, seorang imam wajib niat imam, yaitu adalah jamak takdim lil mator. Yaitu ketika kita menjamak sholat karena terjadinya hujan lebat, maka boleh dijamak. Jadi misal terjadi hujan lebat, boleh dijamak, jamak takdim. Karena kalau jamak takhir itu tidak, sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi jamak takdim itu lil mator. Jadi jamak pelaksanaan sholat jamak yang disebabkan karena adanya hujan itu hanya terjadi pada jamak takdim. Nah kalau itu terjadi dan kita laksanakan hujan deras dan kita tidak ingin pulang, khawatir nanti tidak datang kembali ke masjid, maka ketika kita melaksanakan sholat jamak dengan cara berjamaah, bagi seorang imamnya itu wajib niat imamah atau wajib niat menjadi imam. Nah, terkait dengan masalah sholat jamak lil mator atau sholat jamak karena terjadinya hujan, tidak apa-apa hujan lebat kita jamak, itu memiliki beberapa syarat. Pertama itu adalah syaratnya itu adalah ayu jadal mator inda tahrim di sholataini. Jadi baik sholat zuhur ataupun sholat asar ataupun sholat maghrib dengan sholat isya, kita memang dalam kondisi terjadinya hujan. Kalau misal sholat zuhurnya selesai kemudian terang, maka tidak sah sholat jamak lil mator. Itu yang pertama.
Jadi kondisi sholat yang pertama dan kedua itu tetap pada posisi hujan. Yang kedua, ayyusalliya jama'atan. Jadi harus sholat berjamaah. Terus kemudian syarat yang ketiga, antakuna subi musallin ba'idil urfan. Kemudian orang yang melaksanakan sholat itu adalah orang yang memang tempatnya jauh dari masjid yang tempat ia melaksanakan sholat secara murah. Batasan jauh itu sesuai dengan tradisi. Kalau sesuai dengan tradisi tersebut yang dianggap jauh itu adalah 10 km atau cuman 100 meter, ya jauh berarti. Yang jelas posisinya orang yang akan melaksanakan sholat jama'il mator itu harus posisinya jauh dari tempat sholat. Yang keempat, ayat ta'adda bil mator fi tariqihi. Artinya yang keempat itu merasa sakit karena atau merasa tidak nyaman karena adanya hujan pada prosesi perjalanan. Jadi perjalanan itu bukan perjalanan yang nyaman. Ya kalau perjalanan kita punya mobil itu tidak mencukupi syarat karena hujannya itu tidak menjadi hambatan. Jadi syarat yang keempat, hujan tadi itu bisa menjadi hambatan ia ketika ia dalam prosesi perjalanan menuju masjidnya. Syarat yang kelima itu adalah tertib. Artinya kalau sholat jamaah takdim zuhur dan asar berarti zuhurnya dulu, kemudian asarnya. Syarat yang keenam, bila harus terus menerus, tidak boleh terpisah antara sholat yang pertama dan kedua itu tidak boleh terpisah. Batasan terpisahnya itu paling lama itu adalah seandainya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat mengambil rukun-rukunnya saja itu tidak sampai selesai. Minimal itu lamanya yang dimaksud dengan terus menerus. Kemudian syarat yang terakhir itu adalah niatul jam'i fi niatul jam'i. Jadi yang syarat yang ketujuh itu adalah niat jama'. Baik, itulah tadi beberapa hal yang bisa saya jelaskan terkait dengan kewajiban seorang imam niat menjadi imam. Jadi saya simpulkan, kewajiban seorang imam niat menjadi imam dalam pelaksanaan sholat itu hanya terjadi pada 4 sholat. Yang pertama itu adalah pada sholat Jumat, bagi seorang imam wajib niat imam. Terus kemudian pada sholat mu'addah, jadi bagi seorang imam wajib yang niat menjadi imam. Yang ketiga itu adalah sholat mandhuratul jamaah, sholat yang dinadarkan untuk dilaksanakan dengan cara berjamaah. Dan yang keempat itu adalah sholat jamak takdim karena adanya hujan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah. Khususnya mu'allif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.